Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati Asli dengan NIM F10812111066 dari kelas 3B reguler dalam mata kuliah bimbingan konseling dengan pembahasan pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Sebelum kita memasuki pembahasan bagaimana pelaksanaan bimbingan karir, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari bimbingan karir. Secara umum, bimbingan karir diartikan sebagai upaya bantuan kepada individu dalam mendorong dan memberikan kemudahan perkembangan karir dalam kehidupannya. Bantuan tersebut mencakup perencanaan karir, pengambilan keputusan, dan penyesuaian pekerjaan. Bimbingan karir di sekolah dasar adalah suatu proses usaha membantu peserta didik di sekolah dasar untuk mengenal potensi dirinya seperti bakat, minat, kelebihan, dan kekurangannya, serta mampu memperkenalkan seluk-beluk dunia kerja dan berbagai jenis pekerjaan yang diminatinya sesuai dengan cita-cita peserta didik. Lalu, bagaimana pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar? Pelaksanaan bimbingan karir pada sekolah dasar dilaksanakan oleh guru kelas. Bimbingan karir di sekolah dasar dapat dilaksanakan dengan berbagai teknik. Teknik yang pertama yaitu teknik terpadu dalam kegiatan belajar mengajar atau disingkat dengan KBM. Teknik ini merupakan teknik yang paling memungkinkan mengingat pelaksanaan bimbingan di SD adalah guru. Dalam teknik terpadu, guru hendaknya meneliti materi kurikulum yang dapat disisipi bimbingan karir. Guru juga dapat menyelipkan berbagai macam hal yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, atau karir anak-anak di masa mendatang, yang disesuaikan dengan tahap perkembangan diri anak. Lalu, teknik yang kedua adalah teknik paket bimbingan karir. Paket bimbingan karir dikemas dalam bentuk modul yang terdiri dari satu topik dan subtopik pembahasan. Ketiga adalah teknik bacaan. Dalam hal ini, siswa diminta untuk membaca riwayat hidup orang-orang yang berhasil selain dalam buku riwayat hidup, informasi, dan juga dapat diperkaya dengan membaca sumber-sumber bacaan seperti surat kabar, majalah, media elektronik, dan lain sebagainya. Teknik yang keempat adalah teknik narasumber. Wawasan murid tentang dunia pekerjaan dapat pula diperoleh dengan mendatangkan narasumber ke sekolah untuk berdialog dengan anak-anak. Dapat pula ditugaskan untuk berdialog dengan orang tuanya masing-masing. Teknik yang kelima adalah teknik pengamatan. Nah, dalam hal ini, siswa dapat diajak jalan-jalan menuju suatu tempat. Kemudian di sepanjang jalan, mereka diminta mengadakan pengamatan tentang jenis-jenis pekerjaan, apa saja yang mereka temukan. Lalu teknik yang terakhir adalah teknik cerita. Mungkin usia SD sangat menyenangi cerita. Oleh karena itu, guru dapat saja melaksanakan bimbingan karir melalui cerita. Akan sangat terkesan jika tokoh-tokoh dalam cerita divisualisasikan melalui boneka ataupun media gambar. Ada 4 prinsip dalam stimulasi perkembangan karir anak usia SD. Pertama, bahwa pendidik berupaya mendorong munculnya perhatian anak pada kasus tertentu. Kedua, pendidik berupaya mendorong anak mampu menjawab rasa penasarannya terhadap karir tertentu. Pada bagian ini, kewajiban moral pendidikan adalah menyediakan informasi berbagai jenis karir sebanyak-banyaknya, disertai penjelasan-penjelasannya. Untuk anak usia sekolah dasar, tentu perlu dikemas secara lebih sederhana dan menarik. Ketiga, pendidik memfasilitasi anak untuk mewujudkan dorongan dan upayanya dalam mencoba suatu karir tertentu. Misalnya, pendidik mengembangkan beragam ekstrakurikuler untuk dipilih anak sesuai dengan minat bakatnya. Keempat, pendidik memfasilitasi anak untuk mewujudkan dorongan serta upayanya untuk mendalami karir tertentu. Pada bagian ini, kewajiban moral pendidikan adalah menyediakan berbagai tempat kursus ataupun pelatihan tentang keterampilan serta kemampuan tertentu yang dipandang dapat membantu anak mendalami karir tertentu. Langkah selanjutnya yang dilakukan ketika melaksanakan bimbingan karir di sekolah dasar adalah menentukan waktu, tempat, teknik, dan sistem penilaian.
bimbingan karir mengenai waktu, yaitu pelaksanaan bimbingan karir dapat diintegrasikan dengan jam-jam pelajaran yang sudah ada ataupun menyediakan jam khusus untuk keperluan. Tempat pelaksanaan bimbingan karir dapat di mana saja, misalnya di dalam kelas, di luar ruangan, atau di tempat kerja yang sesuai dengan topik yang dibahas. Teknik pelaksanaan juga dapat bermacam-macam, seperti kelompok atau secara individual, tergantung dari kebutuhan dan tujuan. Dapat juga dengan cara alih tangan atau referral, yang artinya meminta bantuan orang lain yang ahli dalam bidangnya untuk memberikan bimbingan karir. Demikian juga dengan metode dan peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan topik pembicaraan dan tingkat perkembangan anak. Lalu, bagaimana contoh pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar? Nah, salah satu ciri bahwa individu berhasil dalam pendidikan adalah bagaimana individu tersebut dalam bersikap memilih karirnya ke depan tentang diri sendiri dan menyikapi informasi tentang studi lanjut atau pekerjaannya. Kebanyakan siswa masih bingung dalam bersikap memilih karirnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu perlakuan agar masalah tersebut tidak semakin berlanjut. Maka dari itu, layanan bimbingan karir merupakan layanan yang tepat untuk membantu siswa agar lebih bisa bersikap dalam memilih karirnya ke depan. Dalam melakukan sebuah bimbingan karir, siswa dapat mengisi kartu bimbingan karir yang telah disediakan oleh gurunya. Sebelum itu, guru di dalam kelas memberikan arahan mengenai apa saja yang bisa mereka tulis di dalam kartu bimbingan tersebut. Berikut ini saya paparkan salah satu contoh kartu bimbingan karir yang bisa digunakan untuk mengetahui dan membantu siswa dalam menentukan karir yang ia inginkan di masa depan. Di dalam kartu bimbingan ini berisi identitas siswa yang meliputi nama, kelas, minat dan bakat, cita-cita, serta alasan. Pada bagian minat dan bakat, siswa menuliskan kegemaran, hobi, maupun bakat mereka. Pada bagian cita-cita, siswa menuliskan impian mereka di masa depan, ingin bekerja atau bercita-cita seperti apa nantinya. Nah, lalu pada bagian alasan, mereka menuliskan alasan mereka memilih cita-cita itu. Kartu bimbingan ini dibagikan ke seluruh siswa di kelas. Artinya, bimbingan ini dilakukan secara berkelompok. Contoh kartu bimbingan yang saya buat ini tertuju pada kelas tinggi. Kartu bimbingan ini bisa digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, di mana guru menyesuaikan mata pelajaran dengan cita-cita dan hobi siswa. Terlebih dahulu, guru mengajak siswa untuk membaca atau memahami materi tentang cita-cita, minat, dan bakat yang ada di dalam materi pelajaran yang diajarkan. Setelah mereka mengisi kartu bimbingan, maka kartu itu dikumpulkan kembali kepada guru, dan guru memberikan saran pada kartu-kartu tersebut. Setelah itu, guru menjelaskan dan berdiskusi dengan siswa mengenai minat dan bakat mereka. Apakah minat dan bakat mereka sudah bisa menunjang karir atau cita-cita mereka di masa depan? Guru juga memberikan motivasi kepada siswa mengenai cita-cita yang mereka inginkan, seperti harus lebih rajin belajar dan selalu semangat untuk menuntut ilmu. Itulah beberapa pemaparan tentang pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.